Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya. Welcome back to my channel. Hari ini saya akan memberikan rekan-rekan subscriber saya, non-subscriber saya, dan siapa saja yang menonton video saya ini satu tutorial cara membersihkan Windows 10 secara otomatis dengan Storage Sense. Mungkin buat teman-teman ada beberapa yang baru ngedengar apa sih Storage Sense itu? Di storage itu adalah penyimpanan. Sense itu adalah indera, perasa. Mau tahu lebih banyak mengenai storage sense yang dapat membersihkan Windows 10 kamu secara otomatis? Jangan kemana-mana, let's get tutorial started. Sebelum saya lanjut, saya minta kepada teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Nyalakan icon belnya agar teman-teman tidak ketinggalan ketika saya melakukan video yang terbaru. Sekarang kita lanjut kepada Storage Sense. Storage Sense itu adalah alat dari Windows 10 yang sangat luar biasa sekali. Storage Sense ini mengawasi jumlah data yang disimpan di drive kamu. Serta Storage Sense ini juga membersihkan perangkat penyimpanan yang terhubung ke PC melalui perangkat kamu. Storage Sense dapat membersihkan file sampah baik secara otomatis maupun secara manual. Sekarang mari kita menuju kepada Storage Sense-nya. Jadi untuk masuk kepada Storage Sense itu kalian tinggal klik saja di sini setting. Kemudian teman-teman masuk kepada sistem. Dari sistem ini teman-teman cari yang namanya storage, ini penyimpanan. Teman-teman bisa langsung lihat ya bahwa saya sudah on-kan saya punya Storage Sense. Sekarang mari kita lihat storage ya. Storage Sense can automatically free up space by getting rid of files you don't need. Di Storage Sense itu dapat secara otomatis membebaskan, menghapus file yang tidak kamu butuhkan lagi. Like temporary files and content in your recycle bin, seperti file-file temporary sementara ataupun konten yang berada, file-file yang berada di recycle bin. Kalau kalian misalkan off-kan begini, berarti kamu tidak mengizinkan Storage Sense untuk menghapus kamu punya file-file sampah itu secara otomatis. Makanya kita harus hidupkan. Oke, kita klik ini. Oke, sekarang mari kita configure Storage Sense or run it now. Oke, sekarang kita atur Storage Sense-nya atau jalankan sekarang. Teman-teman harus lihat hati-hati ya, lihat baik-baik. Di sini Storage Sense-nya sudah on ya. Di sini dikatakan Storage Sense runs when disk space is low. Jadi Storage Sense itu akan berjalan secara otomatis ketika disk kamu itu low. Jadi sudah terlalu banyak data di dalam. We clean up enough space to help your system run its best. Jadi dia akan membersihkan supaya sistem kamu itu berjalan yang terbaik. Nah sekarang run Storage Sense. Kalau mau kasih jalan silakan jalan. Oke. Jadi ini ada pilihannya. Kita buka ini pilihannya. Bisa every day setiap hari, bisa every week setiap minggu, bisa every month, bisa juga during low free disk. Ada 4 pilihan ya, terserah kalian. Yang terakhir ini artinya kalau disknya itu terlalu banyak dan disknya itu sisa sedikit penyimpanannya. Saya pribadi saya memilih yang ini, tapi kalau mau diganti every week juga boleh. Sekarang temporary files, delete temporary file that my apps aren't using. Ini delete files in my recycle bin if they have been there for over, maksudnya gini. Jadi hapus file-file di recycle bin kalau lebih daripada 14 hari kah, 1 hari kah, 30 hari kah, 60 hari kah. Jadi ingat ya, file-file yang berada di recycle bin itu masih mencokol di laptop atau komputer kamu. Jadi jangan kira bahwa kamu sudah menghapus lalu pergi ke recycle bin, bahwa di recycle bin itu sudah hilang. Enggak ya, tetap masih ada. Dan itu sangat mengganggu performa kamu punya laptop kalau tidak dihapus. Jadi terserah kalian pilih yang mana. Recycle binnya itu mau dihapus setiap 1 hari atau 14 hari. Saya pribadi itu 14 hari. Kenapa? Karena kalau 1 hari kan siapa tahu saja masih ada file yang saya butuhkan ya. Mungkin saya lupa tiba-tiba saya hapus. Oke, jadi karena 14 hari saya bisa mengembalikan lagi. Nah ini, delete files in my download folder if they haven't been open for more than. Ini maksudnya hapus file download kalau tidak dibuka selama, tentu saja saya pilih never.
Karena tentu saja ya, tidak semua file yang kita sudah download itu kita langsung buka. Terkadang juga kita sudah mendownloadnya tapi kita belum membukanya. Jadi saran saya di sini never aja. Kalau misalnya ya, kamu betul-betul sudah hampir kehabisan storage-nya, penyimpanannya, kamu bisa langsung clean up. Kayak di sini tulis, if you're low on space, we can try to clean up file now using the setting on this page. Kalau kita klik ini, dia akan menghapus apa yang sudah kita ini. Jadi ini akan dihapus. Yang seharusnya every week, 14 hari, dia akan hapus sekarang. Karena kalian bisa lihat ya, storage saya, penyimpanan saya masih banyak. Oke, lihat sini. Ini masih ada 56, 100 GB, 115, 91, 101. Jadi saya nggak perlu lakukan yang ini sekarang. Yang jelasnya saya sudah setting ini. Sekarang kita turun ke bawah. Sekarang kalau kita mau ngeliat lagi lebih banyak kategorinya boleh ya, show more categories. Jadi saya memiliki 64 MB temporary file. Ini dia. Kalau misalnya saya mau hapus ya, biarkan dulu. Dia sementara men-scanning ya. Jadi kalau kalian tidak tahu apa yang harus kalian hapus, kalian bisa langsung ke storage sense. Di sini akan diberitahukan. Kalian bisa lihat ya, Windows Update Clean Up ini bisa, ini 8,6 MB ini bisa dihapus. Thumbnail juga bisa. Microsoft Defender juga bisa. Sedangkan yang ini, yang dia tidak cek itu berarti Windows 10 saya atau sistem saya, dia tidak ingin sembrono gitu loh. Masa download saya, jadi diberikan juga warning. Diberikan warning. Dan satu hal yang paling harus ketahui ya, bahwa ketika kalian remove ini, khususnya untuk yang ini, Windows Update Clean Up, ini perlu butuh waktu. Jadi saya tidak akan lakukan sekarang di sini. Pasti saya akan hapus ini. Kenapa? Karena dia butuh waktu sekitar ya kurang lebih tergantung kecepatan saya punya laptop. Apalagi saya sedang merekam sekarang ya. Dia butuh tenaga. Jadi dia butuh waktu 5-20 menit. Ya tergantung seberapa besar file yang ada di temporary file ini. Jadi insya Allah setelah ini rekaman ini saya akan hapus. Kemudian kalian bisa juga masih belah sini ya. View storage usage on other drives. Jadi pemakaian di drive yang lainnya. Kalian bisa lihat di sini. Ini pemakaiannya. Jadi saya kira itu aja ya tutorial cara membersihkan Windows 10 secara otomatis dengan menggunakan Storage Sense. Sekali lagi, Storage Sense ini sangat berguna apalagi kan kamu tidak tahu ya file apa aja yang sudah membebani, membuat banyak daripada kamu punya folder, kamu punya sistem itu penuh dengan apa saja. Makanya kamu harus tahu dengan mengklik atau menuju kepada Storage Sense. Semoga tutorial ini berguna buat seseorang. Kalau kamu suka silahkan suka, kalau tidak suka silahkan tidak suka saja. Dan lupa kalau kamu baru nonton video saya, subscribe, nyalakan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya melakukan video yang terbaru. Komen silahkan, mungkin ada yang cara yang terbaik yang kamu lebih tahu daripada saya mungkin, atau kalian juga bisa minta tutorial yang kalian inginkan. Jangan lupa share video saya kepada teman-teman yang lainnya. Semoga suatu saat nanti channel saya lebih berkembang lagi. Finally, thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.